Oke, struktur tabelnya. Yang sudah ada relasinya mana? Eh, belum Pak, belum direlasikan Pak. Wah, ini pusing nanti. Ya, Sebentar Pak. oke. Minimal harus direlasikan biar tahu gitu ya. Nah, ini aja ya wis nggak apa-apa wis saya bayangkan. Ini kemarin membuat apa ini? Itu Pak, toko reklame sama percetakan Pak. Oke, Sistem toko informasi. reklame Ya, sama percetakan. Oke, ini ada tabel admin, kemudian ada tabel customer. Nah, dari sini sudah salah ya. Dari sini sudah salah. Harusnya yang urusan yang sejenis seperti ini itu ya, itu bisa dijadikan satu tabel. Kemudian nanti dia itu bisa ada yang namanya level misalkan gitu. Ini sebagai admin, ini sebagai customer. Bisa dipahami? bisa Pak. Nah, itu ya salahnya juga gitu. Nah, nanti ID-nya juga sama seperti yang tadi harus ada kesesuaian antara satu tabel dengan tabel yang lain. Nah, kalau seperti ini kan semuanya jadinya ID gitu loh. Nanti bingung ini ID-nya siapa ini ya? ID admin atau ID-nya customer. Oke? Ya, baik Pak. Mohon Oke. maaf Pak. Iya, saya maafkan. Nah, kemudian alamat itu ya. Alamat itu kan sebenarnya panjang ya teman-teman ya. Dan dia itu strukturnya kan nggak selalu ke samping terus seperti itu. Nah, alamat itu harusnya dia pakai yang kalau MySQL ya, tipenya adalah teks ya, bukan varchar. Tuh, kalau varchar itu adalah data yang dia itu ke samping. Nah, kayak gitu. Bisa Baik Pak. dipahami? Baik Pak, akan saya Ya, perbaiki nanti. kemudian satu lagi ini ID ya. ID itu mengapa kok harus integer? Karena increment. Ya. Ya, Nah, oke lah kalau increment oke itu. Kira-kira mungkin enggak itu adminnya itu jumlahnya adalah 11 itu berarti kira-kira berapa miliar ya? Atau sudah triliun? Nah, pemborosan ya? iya Pak. Oh iya sudah, itu tolong diperhatikan. Karena dengan Anda mengeset INT 11 itu memori yang dipakai di komputer besar. Nah, gitu. Oke? Baik Pak. Nah, oke Akan lanjut. segera saya perbaiki. Next ini next tabel silakan. Ada tabel gudang, ada tabel barang. Saya tak bayang mau oke. Saya lihat tabel barangnya dulu ya. Ada kode barang, nama, oke, kategori jumlah. Oke. Nama gudang berarti di sana ada gudang banyak. Ada banyak gudang. Seharusnya cuma satu Pak. Wah, mengapa kok harus ada tabel gudang? Eh, saya ini menurut saya seharusnya salah sih Pak. Oh iya harusnya salah. Mengapa kok ada di situ ya? Saya juga Itu bingung. dibagi tugas Pak di kelompok saya yang ngerjainnya Pak. Oh iya, tapi kan nggak perlu itu. Iya Pak, nanti saya perbaiki Pak. Karena tabelnya hanya karena tabel karena gudangnya hanya satu. Iya, gudangnya Oke. cuma satu. Nah, tabel barang ini dia berfungsi sebagai stok juga. Apakah ada tabel stok? Coba ke bawah. Kategori order. Nah, nggak Nggak ada ada ya. Pak. Nggak Iya, ada. nggak ada Pak. Oke. Oke, balik lagi yang tadi. Nah, di tabel barang berarti di gini. Kalau seperti ini sebenarnya bisa-bisa saja gitu ya, tetapi nanti akan repot. Repotnya itu gini. Saya tanya nih, misalkan ini. Ya. Saya mau nyetok permen. Oh iya, aku enak berapa permen ya, tangga contoh permen ya. Ini kopiku ini. Saya pertama itu beli dua. Bisa dibayangkan? Iya, bisa Pak. Nah, kemudian seminggu lagi gitu ya, saya itu beli permen lagi kopiku yang sama satu. Nah, oke, bisa Oke. dipahami? Iya Pak. Nah, di gudang kan campur nih, jadi satu nih. Iya, Iya enggak? iya Pak. Nah, ternyata gitu ya, ternyata gitu ya.
Oke, saya ceritanya ini tambahi. Yang ini saya itu belinya ke Mbak Neha, gitu ya. Kemudian ini satunya itu saya beli di Mbak Siska. Nah, ternyata yang di Mbak Siska gitu ya, itu barangnya rusak, ininya rusak satu. Gitu. Oke? Iya, Pak. Nah, kalau tabel barangnya itu cuma satu kayak gini, gitu ya. Nah, ini berarti apa? Berarti kan dijadikan satu gini tuh. Iya. Nah, terus gimana sampai caranya ini nanti mengembalikan miliknya Mbak Siska? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, berarti apa? Tabel barang sama tabel stok itu dia harus dipisah. Biar nanti itu tahu historinya gitu loh, Mbak. Oke? Baik, Pak. Kalau seperti ini sebenarnya bisa gitu loh, tetapi nanti tidak bisa ke retur. Karena tidak ada track. Ya, tidak ada track apa namanya. Ini nanti asalnya dari mana gitu ya. Kemudian tanggal sekian itu dia harus beli berapa, gitu kan nggak ada. Iya, Pak. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Nah, oke. Jadi seperti itu ya. Jadi tabel barang itu harusnya isinya ya hanya yang nempel di barang saja. Contohnya gini, kode barang, nama barang gitu ya. Kemudian ini kategorinya apa? Udah keterangan, misalkan keterangan boleh lah gitu ya. Tapi jumlah itu bukan di sini. Tapi ada yang namanya tabel stok. Tabel stok isinya adalah ID stok gitu ya. Kemudian dia belinya dari mana gitu kan? Kemudian nanti kode barangnya apa, jumlahnya berapa. Gitu. Bisa dipahami? Baik, Pak. Bisa. Oke, ya nanti dibenahi ya. Kemudian itu tolong perhatikan juga itu karakter-karakter itu ya. Masuk jumlah varchar, salah kan? Iya, Pak. Oke. Nomor telepon itu apa teman-teman? 081333282900 itu tipe datanya apa? Halo, Archer, Pak. varchar. Mengapa? Kan angka semua. Karena tidak ditambahkan atau Nah, dikurangin, Pak. betul. Nah, itu karena datanya tidak ditambahkan dan tidak dikurangin. Ya, jadi itu tipe ciri-ciri dari tipe varchar. Ya, paham berarti. Oke, lanjut ke tabel berikutnya. Udah itu barang oke. Tabel kategori untuk nyambungan ke sana oke, nama kategori keterangan. Kemudian tabel supplier ID supplier nomor telepon keterangan oke benar ya. Tinggal yang ini integer-integernya itu yang mengerikan ya. Masuk sakmonake ya itu. Lanjut. Kemudian ada tabel barang masuk. Nah, ini mungkin yang dinamakan stoknya ya. Di barang masuk. Iya, karepnya ini karepnya. Ya, tabel masuk. Oke, jadi nanti digantikan di sini. Nah, tapi ini kalau saya apa namanya lihat dari indera keenam, oh waduh, enggak Rek. Nah, ini konsepnya juga masih salah gitu ya. Karena apa? Salahnya itu gini. Di sini masih muncul nama, padahal kan nama itu sudah bisa diambilkan dari ID barang nanti. Iya, Pak. Nah, jadi harusnya di sini ada yang namanya kayak ini digantikan dengan stok tadi, Mbak ya. Baik, Pak. Nah, gitu. Kemudian barang keluar juga seperti itu juga ya. Jadi yang nyantol di situ hanya ID barangnya saja. Kemudian jumlahnya. Nah, supplier itu enggak boleh supplier gitu, tetapi ID supplier atau supplier ID. Oke? Baik, Pak. Oke, lanjut. Detail barang keluar. Oke. Oh, ini detailnya. Kemudian detail barang keluar itu maksudnya gimana? Coba cerita. Kalau menurut saya ya, itu mungkin yang sudah terjual gitu, Pak. Yang sudah terjual. Lah yang tadi itu apa? Coba back. Apa bedanya dengan barang keluar? Tidak jauh beda, Pak.
Ya wes, satu aja. Oke? Baik, Pak. Akan Nah, saya oke. perbaiki, Pak. Order maksudnya apa order? Ya, dari pemesan. Nah, pemesanan itu berarti harusnya juga dibuat header detail gitu loh. Jadi dia itu di headernya itu isinya adalah ID order, kemudian siapa yang order berarti ID customer atau ID apa tadi yang sana itu ya, yang dijadikan satu. Kemudian tanggal ordernya kapan gitu ya. Kemudian detailnya itu ada di tabel sendiri. Nah, itu ID barang jumlahnya berapa gitu, Mbak. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, kalau bisa sekarang dieksekusi. Ada lagi? Coba tabelnya. Sudah, Pak. Sudah Oh, selesai. Ini sudah. Ya aja. wes, itu ya. Itu saya kira udah cukup. Ya, ya wes. Lanjut. Baik, Pak. Terima kasih atas masukannya, Pak. Sama-sama Mbak Nia mungkin bisa Stop dipotong-potong share. Ya, Pak. di silahkan sih. Nggak tahu atau nanti dipotong sendiri ya monggo. Ayo silakan kelompok mana lagi yang siap? Kelompok 1, Pak. Oh, kelompok satu. Ya udah. Silakan. Bisa screen. Saya juga nggak enak. Nggak enak. Oh, istirahat. Pulang dulu aja. Loh, kok jangan? Wow. Kenapa? Wes, pulang dulu. Bentar ya, Mbak. Sabar. Oke, ayo lanjut. Tuh, cuman ini toh. Tambal ban. Siapa ini yang berkomentar? Mbak Neha atau temennya yang lain? Saya dibantu teman-teman, Pak. Oke. Tambal ban ya. Tambal ban itu harusnya oke, benar. User itu nanti ada ID, username, password. Kemudian dia posisinya admin. Admin siapa, Mbak? Admin itu yang
Yang masukin user, Pak. Bisa ngapus data user. Oke, kalau pemakai kalau tambal bannya namanya apa? User. User. Oke, kalau yang mau nyari itu berarti tidak perlu login. Perlu login, Pak. Nah, berarti kan harus ada dibedakan itu. Usernya kan berarti ada dua. Pemilik tambal ban sama yang mau nambal ban. Iya. Ya. Kemudian oke ID tambal ban. Nah, kemudian oke, ini detailnya ya. Alamat, jam buka, jam tutup, oke. Nah, terus transaksinya mana? Kok nggak ada? Ini kan hanya login profile gitu, Dok. Tapi waktu nanti ada transaksi gimana? Transaksi. Kan kita kan sepertinya kan nggak ada transaksi, Pak. Cuman hanya sekedar pencarian tambal ban saja gitu. Wah, ya jangan. Berarti nggak setuju saya. Harus ada transaksinya. Oh gitu ya, Pak ya. Loh ya, Iya, Pak. iya toh. Sampai admin nanti juga yang punya aplikasi juga ini apa namanya dapat untung juga. Gimana caranya gitu? Oke ya. Kalau ini untuk keperluan pencarian ya nyari itu bisa gitu ya. Jadi kalau pencarian seperti itu nanti usernya cuma satu boleh. Tapi kalau nanti ada pembayaran kan berarti harus ada ini apa namanya usernya juga dipisah lagi untuk yang user itu. Ayo kira-kira kalau misalkan ada transaksi gitu ya. Ya kira-kira tabel apa saja yang ditambahkan? Ayo idenya silakan. Tabel transaksi. Apa saja itu tabelnya? Isinya, Pak. Ya wes, dipikirkan ya teman-temannya ya nanti ya. Oke, minimal progres yang minggu ini untuk ini enggak apa-apa, tapi silakan nanti hubungi saya lagi untuk yang apa namanya, yang sudah lengkap. Silakan. Oke? Ya, berarti tambah tabel lagi. Jelas toh, minimal 5 gitu loh tabelnya. Tambah tabel user untuk yang tambal ban sama transaksi, Pak. Ya, gimana caranya untuk transaksi itu dicatat kemudian nanti bisa ada laporan pemasukan di sisinya si pemilik tambal ban gitu ya. Kemudian bisa ada laporannya untuk pemilik aplikasi dia dapat sharing profit berapa. Oh iya, wes. Anget wisan. Gitu. Oke, Pak. Oke, Pak. Yuk, cukup ya. Ya, terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama. Yuk. Lanjut. Kelompok berapa? Kelompok berapa Mbak Neha yang belum? Kelompok 2 mungkin, kelompok 3 belum. Oh iya. Ya wes, kelompok 3 katanya Mbak Neha. Ayo kelompok 3. Saya ngikut Mbak Neha pokoknya. Yuk. Baik, Bapak, sebentar. Saya izin share screen, Pak. Ya, silakan. Buat apa kemarin? Sistem informasi perlombaan, Pak. Lomba, oke. Ini sudah terlihat, Pak ya? Sudah.
Ya, Ini jadi ada admin, oke langsung aja ya, tak ya, lihat ya. Admin itu ada ID admin integer. Nanti panjang-panjangnya tolong di ini ya, dilengkapi ya. ya Pak. ID user sama tugas. Apa itu tugas? Ya tugas dari admin sih Pak. Ya enggak boleh toh dicampur di itu. Itu maksudnya Oh, kan user password itu kan? bukan Pak, yang di sini nih maksud saya tuh bikinnya itu jadi Oh, jadi admin anu ini di ngambil dari user gini. semuanya Makanya di user sini ya? ada foreign key-nya ID user gitu Pak. Oke, oke. Oke ya di user, nama, email, password, oke, nama lengkap, tanggal lahir, terus nanti yang admin itu ngambil siapa gitu ya? Ya, Mau kayak gitu. dijadikan admin, oke, oke lah, boleh. Kemudian setelah itu individu itu apa itu? Itu maksudnya perlombaannya Pak. Jadi user ini bisa mendaftar perlombaan individual atau perlombaan tim Pak yang di bawah itu. Oh gitu. Nah itu kan sama Mas. Kalau sama seperti itu harusnya dijadikan satu ya. Namanya kriteria lomba lah. Nanti ada yang namanya kriteria individu, kriteria tim gitu. Oh iya Pak. Kalau seperti ini namanya redundansi data nanti. Oh, Bisa dipahami? bisa Pak. Ya, jadi nanti di situ ada ID kriteria misalkan gitu ya. Ya. Kemudian nanti ada, nah harusnya itu malah ID user itu adanya di lomba. Di lomba itu nanti ada yang namanya ID kriteria. Kayak temennya tadi loh. Oh iya ya Pak. Ya, jadi dari user itu nanti langsung panahnya ke lomba, gitu ya. Nah, di lomba itu nanti dia ada relasi ke yang kriteria. Oke? Iya Pak. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, kemudian kalau anggota ini, kalau tim ya. Ya kalau tim Pak. Oke, kalau tim. Nah, berarti nanti gini, itu harusnya anggota itu gitu ya, dia itu gandolnya ada di lomba juga. Oh. Bisa dipahami? Enggak. Enggak Pak. Oke, jadi user itu nanti relasinya ada di lomba. Sekarang saya tanya gini deh. Kan nggak mungkin ada apa namanya, misalkan saya dengan Mas E gitu ya, dua orang ini daftar bareng lomba tapi grupnya sama. Mungkin nggak? Enggak Pak. Nah, Eh, iya, iya. berarti kan sebenarnya itu ada satu orang saja yang mendaftarkan. Bisa dipahami? Bisa Pak. Nah, berarti kan logikanya itu dari user itu dia nembaknya ke lomba. Iya apa enggak? Iya. Nah, baru dia nanti memberitahu saya membawa tim ini loh gitu loh. Oh iya ya Pak. Paham ya? Jadi Makanya anggota itu nanti dia itu dia nyantolnya adalah di ID lomba. Nanti timnya siapa saja di situ. Ambilnya dari user juga nanti. Ya, jadi di anggota itu isinya hanya ID lomba gitu ya. Kemudian ID user. Oke. ya Pak. Oke Pak. Kemudian penyelenggara. Maksudnya penyelenggara itu apa? Maksudnya sini dari user itu juga bisa menjadi penyelenggara Pak. Maksudnya yang mengadakan lombanya gitu loh Pak. Pihak ketiga yang mengadakan lomba gitu. Berarti user ini juga bisa nge-create lomba gitu ya. Ya. Oke, berarti dia ada ID penyelenggara, ID user, kemudian nama ini, oke. Kemudian dia, nah harusnya dia kalau penyelenggara itu berarti berawalnya dari user dulu ya. Nah, di lomba itu berarti nanti ada ID juga Mas, namanya ID penyelenggara. Punya Isaman belum ada itu. Ada Pak di lombanya. Oh, itu miring itu ya, sudah ada Iya. ya. Oke. Iya Pak.
Kemudian pembayaran. Pembayaran itu ada hubungan. Loh, mengapa kok pembayaran? Pembayaran ini pembayaran kemana? Pembayaran ke penyelenggaranya, Pak. Ya, pembayaran ini harusnya nyantolnya juga di ID lomba. Kan dia bayarnya kan di lomba. Halo? Bisa dipahami? Bisa. Nggak bisa? Bisa, Pak. Oh, bisa. Oke. Ya, jadi pembayaran itu nyantolnya di lomba, Mas. Kan saya ngikut lomba, bayar kan ngono toh? Ya. Bisa dipahami? Oh, iya, bisa, Pak. Nah, itu nanti miliknya siapa? Penyelenggara. Oke, nanti berapa persen miliknya admin kan gitu. Oke, Mas, tolong dibenahi. Udah tergambar maksudnya. Ya, Bener dah. terima kasih, Bapak. Oke, lanjut. Kelompok berapa yang belum? Kelompok Mbak Neha, ayo Mbak. Berapa Mbak? Atau siapa ini? Kelompok 4, Pak. Oke, kelompok 4. Ayo, kelompok 4. Membuat apa ini? Kelompok 4 membuat apa? Pembelajaran itu, Pak. Hah? Pembelajaran gitu, Pak. Apa itu? Course gitu, Pak. Kursus. Oke. User. User ini untuk siapa? Jadi user ini kan ada berapa level itu, Pak. Nah, levelnya ini mentor yang di kelasnya itu, yang buat kelasnya itu, Pak. Oke, level itu ya. Iya, Pak. Oke. Berarti nanti tipe datanya enum ini karena nggak ada tipe data makanya saya nggak tahu. Oke. User itu nanti ada level, kemudian dia itu kelas. Apa itu kelas itu? Di kelasnya itu nanti itu berapa gambar kayak bannernya gitu, terus nama kelasnya, deskripsinya gitu-gitu, Pak. Dan untuk mentornya siapa gitu di kelas. Dan untuk jadi satu kelas itu terdapat ini ada lesson gitu, Pak. Jadi gabungin berapa Bentar, saya ini. Berarti satu user ya, dia nanti kan nah ini yang jadi masalah. Oke lah, satu user itu yang dia posisinya sebagai tentor, gitu Mas ya. Dia itu bisa nge-create kelas, bener enggak? Iya, Pak. Oke. ID kelas dengan gambarnya namanya apa, nanti ID-nya dia akan di situ. Itu tolong disamakan ya ID user sama ID itu ya nanti ya. Baik, Pak. Oke, seperti itu dan satu kelas itu dia sudah ada ini oke. Nah, kemudian kelas gitu ya, dia itu ada bab lesson itu ya, bener ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, nah dia itu ada ID kelas. Nah, itu tolong disamakan nanti ya. Ada ID kelas, oke. Ada beberapa kali create, oke. Nah, harusnya lesson itu harus ada keterangan, Mas. Ini lesson apa gitu. Baik, Pak. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Jadi diubah ya nama lesson itu ya. Kalau menurut saya, mengapa kok itu harus di lesson kemudian dicabang lagi? Satu lesson berarti dia bisa banyak ini ya, bisa banyak bab. Iya, Pak. Satu kelas berapa banyak bab gitu, Pak. Oh, bukan satu kelas, aku tekok satu lesson kok. Oh, di satu lesson ini kayak ya jadi satu gitu, Pak. Kayak many to many-nya bab sama kelas itu, Pak. Nah, hindari many to many, ya. Karena many to many itu pasti nanti akan memunculkan transaksi. Baik, Pak. Itu. Jadi kalau gambarannya ini tadi sudah benar ya dari user membuat kelas benar, kemudian kelas itu nanti dia ada beberapa lesson gitu kan.
Gitu ya maksudnya ya. Lesson itu kan pertemuan kan maksudnya Mas ya. Iya. Oke, pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 gitu ya. Nah, kemudian di satu pertemuan itu oke lah ya kalau kamu kepingin memecah itu boleh ya. Jadi ada beberapa bab gitu ya. Nah, kalau menurut saya ini gini, repot ini nanti kalau seperti ini. Jadi namanya bukan bab ya. Jadi satu lesson itu nanti dia bisa punya yang namanya modul gitu ya atau bab itu tadi. Kemudian juga bisa kuis, gitu loh Mas. Maksudnya bener gitu loh, tapi itu jangan dipisah-pisah nanti. Oh, jadiin satu gitu ya, Pak. Iya. Jadi satu lesson gitu ya, satu lesson itu kan dia bisa memiliki apa namanya jadi gini, ini konsep header detail ini harusan ya. Jadi dari lesson itu ini sebagai headernya gitu ya. Kemudian nanti di bawahnya itu ada yang namanya ID lesson gitu ya. Kemudian dia itu bisa ambil gitu ya. Dia itu ID detailnya ya. Jadi bisa dia itu secara perkuliahan apa jenenge gawe video, gawe apa itu tadi gitu ya. Nah, kemudian dia juga bisa meng-create yang namanya quiz. Gitu, Mas. Nah, harusnya kuis itu dia tidak nyantolnya ke lesson. Salah. Nyantolnya harusnya itu dia ke mana? Aku mungkin, Pak. Oh, sorry. Itu satu lesson itu dia bisa banyak. Nah, kalau seperti ini nanti gimana caranya nulis ya punya sampean ya? Nggak bisa ini, Mas. Ya, bingungnya di situ sih. Nggak bisa. Makanya di sini harus ada tabel transaksi dulu, ya. Bukan bab, bukan kuis. Itu yang penolongnya dulu, Mas. Bisa dipahami? Bagaimana, Pak? Jadi ini itu harus ada tabel penolong yang namanya tabel transaksi, intinya gitu. Di bawahnya lesson. Baru nanti dia itu tipenya apa? Apakah kuis ataukah bab? Gitu loh. Masih belum tergambar. Berarti buat tabel transaksi gitu ya, Pak? Jadi antara bab sama itu ya, sama kuisnya. Sebentar, saya mempelajari apa namanya ini cara berpikir Anda dulu. Enggak saya memaksakan ke apa namanya kehendak saya enggak. ID bab itu oke. Ke sana. Berarti ini nanti langsung dijadikan transaksi ya double. ID kelas sudah ada ID kelas. Oke ini bisa. ID bab berapa? Ya, nah kalau seperti ini kelemahannya Mas ya, punya sampai ini nanti kelemahannya gini. Satu pertemuan itu hanya bisa membuat satu jenis kegiatan. Iya apa enggak? Jadi misalkan video ya video tok. Jadi itu kan di bab sudah ada itu, Pak, teks sama video itu, Pak. Jadi satu di satu page gitu, Pak. Kalau saya misalnya bahas kuis gimana caranya? Kalau saya tanya gitu ya. Bisa dipahami maksud saya? Enggak. Ya, ini kalau seperti ini sama kan akhirnya gini, Mas. Ya. Nah, kalau seperti ini gitu ya, mendingan gitu ya, yang namanya bab itu langsung nempel di lesson, selesai. Bisa dipahami? Oh, jadi yang bab ini dimasukin di lesson gitu ya, Pak? Iya, kalau cuma satu loh ya.
Nah, kalau satu lesson itu nanti banyak bab gitu ya. Banyak ini itu Nah, iya benar udah. ID bab itu tidak boleh di lesson, Mas. Ya. Jadi harusnya itu yang ditarik itu adalah ID kelasnya yang di bab itu loh. Oh, Iya, berarti itu muncul apa namanya sebagai transaksi dia. Jadi di lesson itu kan gini, lesson itu kan pertemuan ya. Jadi pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 lah gitu. Oke, bisa dibayangkan? ya. Nah, kemudian ID kan dia punya ID itu. Nah, ID-nya itu nanti didetailkan lagi gitu loh. Namanya adalah di bab misalkan gitu. Berarti di bab itu nanti ada ID bab, kemudian ada ID lesson. Nah, itu baru bisa, Mas. Nanti double-double di sana boleh. Bisa dipahami. Jadi saya ulangi nih Pak. Enggak, silakan. Di bab ini yang kelas ini nyantol di bab. Jadi di Kok babnya kelas? bentar. Yang di mana tadi? Di lesson ini. Dengan ulangin aja Pak. Saya masih. Oke ya, saya ulangi ya. Dari depan dah, user itu bisa meng-create kelas, benar. Oke? Ya Pak. Oke, kelas misalkan kelas matematika gitu ya. Baik. Oke, kelas matematika itu nanti ada banyak pertemuan, benar enggak? Iya Pak. Nah, pertemuan itu adanya di lesson. Jadi nanti ada pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4. Oke? Baik Pak. Nah, kemudian di pertemuan itu kan kepinginnya itu di pertemuan 1 itu kan kepinginnya bisa banyak kegiatan intinya gitu. Banyak bab lah misalkan gitu. Oke? Baik Pak. Nah, berarti bukan ID bab yang di lesson. Kalau seperti itu nanti pasti jadinya satu. Hanya satu, jadi satu pertemuan satu bab. Oh, Pak. Sebenarnya ini saya konfirmasi lagi Pak. Jadi satu pertemuan itu satu bab gitu Pak. Satu pertemuan satu bab itu banyaknya modulnya nanti. Gitu. Satu modul. Ya bab ini modul gitu Pak. Kayak modul 1, Loh 2, lah 3. iya, berarti satu pertemuan satu modul ya. Iya Pak. Nah, kalau seperti itu mengapa kok harus dibuat tabel bab? Harusnya ya masuk aja di lesson. Karena tidak ada gunanya one to one. Bisa dipahami. Bisa. Nah, itu. Ya kalau itu kan keinginan Anda ya, maksudnya satu-satu ya, maksudnya itu satu pertemuan satu modul kan gitu kan? Iya Pak. Itu ya. Jadi kalau seperti itu yang paling efektif ya tidak seperti ini. Kalau ini nanti akhirnya meributkan relasi. Ingat ya teman-teman ya. Di dalam apa namanya pemrograman itu ya, semakin banyak relasi itu aplikasimu semakin berat. Berarti bagaimana caranya nanti tabelmu itu benar tetapi relasinya nggak terlalu banyak. Itu yang harus dipikirkan. Oke? Baik. Nah, sekarang saya tanya dulu ya ke Anda gitu loh. Ini kira-kira mau satu pertemuan satu bab atau memungkinkan satu pertemuan itu mungkin bisa dua. Jadi misalkan ya kayak saya tadi ya, ada pertemuan dulu gitu ya membahas bab, setelah itu misalkan kuis gitu. Bisa enggak kayak gitu? Jadi itu tadi satu bab terus melakukan satu kuis gitu. Satu pertemuan itu hanya satu-satu tok. Ya, satu pertemuan terus satu kuis gitu. Inginnya gitu sih. Oke, kalau seperti itu ya sudah di lesson itu sudah dijadikan satu semua di situ dilebur. Ya. Jadi nanti di lesson itu ada yang namanya ID lesson. Kemudian itu nanti ID kelas, oke, gitu ya Mas. Setelah itu langsung babnya apa? Atau judul itu ya, judul teks video. Kemudian sekalian juga di situ ada yang namanya ID quiz. Karena mengapa saya perlu ID quiz itu gini. Nanti kan ini ada hubungannya dengan tabel lain. Quiz itu kan banyak macam. Bisa dipahami. Baik Pak. Itu ya.
Baik, Pak. Kalau nanti dipisah seperti ini ya bisa, Mas, ya. Jujur aja bisa kayak punya SMA itu bisa, tapi nanti tidak akan terjadi satu lesson itu banyak bab, itu nggak bisa. Karena apa? ID babnya sampai itu masuknya ke lesson. Harusnya nggak gitu. Kalau kepengen satu lesson itu banyak bab. Paham? Paham. Nah, sekarang ya itu tadi saran saya ini dilebur antara bab sama lesson kalau hanya satu modul satu ini. Tetapi kalau sama nggak setuju dengan itu, saya juga nggak memaksakan ini. Tapi akhirnya tandanya itu bukan one to many kayak gitu, tapi itu many one to one akhirnya. Satu-satu. Yang dari lesson ke bab itu loh yang saya permasalahkan. Paham? Paham. Nah, harusnya iki ono iki api iki. Nah, harusnya bab itu kayak bab kuis itu loh, Mas. Bab kuis itu. Nah, iya, karena apa? Di situ itu ada ID lesson. Itu bener itu. Itu yang harusnya itu kayak gitu. Makanya tadi itu ada ID bab di lesson itu salah itu loh. Harusnya malah ID sessionnya yang ada di bab. Baik, Pak. Nah, paham ya maksudku ya? Paham, Pak. Nah, ya silakan Anda buat yang seperti bab itu. Kalau mau seperti ini berarti nanti satu pertemuan bisa banyak bab. Itu loh Mas, itu yang benar memang. Ya. Jadi nanti yang di lesson itu hanya ID lesson, kemudian ID kelas, create, update itu. Ya, kemudian nanti itu ditarik di bab, tapi ada yang namanya ID lesson kayak bab kuis itu loh. Baik, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Nah, kemudian lesson ini oke, nanti ID kuis IQ, ID kuis nanti. Nah, di kuis mengapa kok nggak ada ID kuis? Di kuis. ID bab kuis. ID bab kuis. Halo? Bagaimana, Pak? Agak putus-putus tadi ya saya. Oke. Ya, di kuis yang terakhir itu, yang di sebelah kanan, itu saya kira salah. Itu loh Mas, karena di situ hanya ada ID saja. Oh, Paham? paham, Pak. Nah, akhirnya nanti bolak-balik kalau seperti ini ya. Redundansi data. Jadi konsepmu yang sudah benar ini tolong dipakai Mas, yang dari lesson ke bab kuis itu loh. Kayak gitu. Harusnya kan yang ini itu yang turun lagi ke kuis itu adalah ID bab kuisnya gitu loh. Di sebelah kanan. Paham? Baik, Bapak. Jadi posisinya itu sebenarnya sama seperti lesson ke bab kuis. Gitu. Jadi kalau bab kuis ada kuis lagi, berarti nanti ya kayak itu tadi yang ditarik itu adalah ID bab kuis di sebelah kanan yang di kuis itu. Itu bukan ditarik ke sini lagi. Itulah balik mana kayak yang bab itu. Salah itu. Repot nanti. Soalnya kuis itu yang saya pikirkan ya, Pak. Ini mohon dikoreksi, Pak. Nah, jadi kuis ini kan sifatnya multiple choice gitu, Pak. Iya. Jadi kan banyaknya satu bab itu banyak kuisnya gitu, Mas. Banyak pertanyaan gitu. Banyak pertanyaan. Nah, sekarang lihatan itu ya. Yang di bab kuis ya, di bab kuis Anda silahkan perhatikan. Di situ itu kan bab kuis itu kan untuk header-nya. Jadi dia itu kuis pertama, gitu kan? Bener nggak? Baik. Bener apa enggak kok baik? Benar, iya benar. Nah, kan harusnya di situ ada keterangan Mas, ini kuis apa gitu ya. Iya. Kemudian sudah bisa dipahami? Sudah, Pak. Oke, itu kan sudah muncul ID 1 ya, untuk lesson yang nomor 1 misalkan gitu. Oke? Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. kalau sampean tarik di ID kuisnya itu di bab kuis, berarti nanti dia hanya bisa muncul satu pertanyaan saja. Iya, itu, Pak. Paham? Paham, Pak. Makanya ID kuis itu tidak boleh di situ, gitu loh, Mas. Harusnya yang ditarik itu adalah ID bab kuisnya yang ada di kuis. Oh, iya, Pak.
Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, ya wes, nanti terangkan ke temennya. Kemudian ini ada result. Result itu apa? Hasilnya, Iya, Pak. Jadi jawabannya. belum dinamai dengan baik ya, Pak. Loh, Sebenarnya. bukannya, enggak, itu maksudnya apa? Maksudnya, Jadi yang saya pikirkan itu, jadi ID user membernya itu, terus berapa lesson gitu, Pak. Jadi pertemuan sampai progresnya berapa pertemuan gitu. Lah, terus jawabnya kuis gimana? Nah, kalau kuis itu yang saya pikirkan nih, Pak. Jadi kuis ini kalau misal kita apa itu, kalau benar semua baru bisa lanjut ke bab berikutnya gitu. Bukan itu maksud saya. Bab kuis sama kuis itu kan hanya untuk mengelola ini soalnya apa. Iya apa enggak? Yang kamu buat itu loh, bab kuis sama kuis itu hanya keperluannya hanya untuk ada pertanyaan apa di lesson itu. Iya apa enggak? Iya. Nah, sekarang saya tanya, Pak Lukman ini sebagai user biasa gitu ya. Nah, saya kepingin menjawab. Nah, jawabnya itu ada di mana? Ada di tabel mana? Belum terpikir sih, Pak. Ya, belum sebenarnya, Pak. Enggak, kalau menurut sampean di sini nih, kira-kira jawaban saya itu ada di mana? Di result sih sebenarnya, Pak. Harusnya di result kan? Iya, Pak. Nah, di result itu berarti mengacu pada ID apa kira-kira? Kuis, Pak. Kuis itu, Pak. Iya, kuis kan? Iya. Nah, gitu, Mas. Berarti kan salah itu. Iya, Pak, salah, Pak. Berarti hubungannya bukan ke lesson gitu ya. Tetapi mungkin dia megangnya itu adalah di tiap-tiap ini ya, berarti di bab kuis itu kalau menurut saya. Dan di result itu pun juga nanti harus detail. Ini dia menjawab pertanyaan yang mana, berarti harus ada ID kuisnya juga di sana. Bisa dipahami? Baik, Pak. Iya, bisa. Nah, kemudian yang namanya progres gitu ya. Progres ini jadi ini pisahkan ya. Saya bayangannya result itu hanya untuk kuis, Mas. Sementara lo ya. Iya. Oke. Nah, kalau untuk progres itu berarti memang harus ada tabel sendiri yang dia itu ngandolnya di lesson. Itu boleh. Jadi kayak gini itu benar sebenarnya, Mas ya. Jadi ID user, kemudian ada harusnya itu ya ID, sudah ada ID. ID user, ID lesson, kemudian progresnya itu dicatat, itu boleh, Mas. Jadi ini untuk kegiatan yang bab. Bisa dipahami. Lebih ke babnya itu ya, Pak. Iya, itu lebih ke babnya. Tetapi yang sampai belum ada di sini itu adalah tempat untuk menampung jawaban. Jawaban kuisnya. Oke. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, ya wes. Sudah banyak ini lanjutkan. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Nasihatnya. Oke, lanjut yuk. Siapa lagi yang belum? Kelompok 7, Pak. Kelompok 7. Oke, kelompok 7. Yuk, kelompok 7. Izin share screen, Pak. Oke, masih banyak ya. Anakku. Yuk, cepetan. Buat apa ini? Itu seperti antrian, Pak. Antrian apa? Reservasi gitu loh, Pak. Reservasi. Kemarin reservasi di apa? Belum ditentukan. Oh, dokter. Oke, dokter ya. Saya ingat. Oke, kemudian ini ada pasien, data pasien ya. Kemudian ada nama, alamat, jenis, nomor telepon. Oke, benar. Kemudian ada user. User itu pasien perlu username sama password enggak? Mungkin nggak orang sakit harus mengisikan username dan password? Oh, itu niatnya itu buat kayak apa itu
Kan buat user pasien sebelum ke rumah sakit gitu loh, Pak. Oh, sebelum ke kliniknya. Terus buat form dulu nanti dapat antrian. Jadi di sana itu sudah dapat antriannya gitu. Udah iya. Kalau seperti itu berarti gini, itu di online kan juga maksudnya ya, untuk Iya. mendapatkan antrian. Oke, oke deh, ikut aja saya. Oke. Nah, mengapa di situ harus ada nama user, kan nggak boleh lagi? Oh, iya Pak, maaf. Itu kan kalau ceritanya seperti itu kan harusnya itu sudah ngambil dari ID pasien, ya benar? Oh, iya, iya. Makanya gini, kalau menurut saya yang konsep Anda itu sudah masuk ke antrian harusnya, Mbak. Jadi untuk pendaftaran di apa namanya di antrian itu cukup yang pakai tabel antrian itu. Tapi statusnya itu nanti masih daftar ya kan gitu. Baru nanti di approve itu kalau sudah datang, bisa dipahami. Bisa Pak, bisa. Nah, itu ya. Jadi nanti di Pak. status antrian itu nanti bisa masih daftar gitu ya. Kemudian daftar itu nanti kalau sudah di loker, kalau di loker di apa itu namanya di loket itu nanti digantikan dengan antrian sesungguhnya misalkan antri ya gitu. Terus nanti dari antri nanti dipanggil oleh dokter namanya diperiksa. Bisa Baik, dipahami. Pak. Terus ada satu status lagi misalkan ini sudah dilayani ya kayak gitu. Oke? Baik, Pak. Itu ya. Jadi saya mikirnya nanti ke sebelah sini dulu ya antrian. Oke, dari antrian itu ada nomor antrian, ada ID pasien. Oke. Di situ ada tindakan. Tindakan nama tindakan itu isinya yang apa itu? Ini kliniknya klinik gigi, jadi kayak nanti Kliniknya klinik gigi. Oke. Yang perlu dikoreksi di sini adalah harga. Harga tidak bisa ditindakan. Harga itu harusnya kalau mau jujur ditabelin sendiri. Ya gigi satu harganya 50.000 dan sebagainya itu sudah ada pakemnya. Oh, baik Pak. Bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa. Oke. Jadi nanti kalau mau tindakan gini ya berarti ini nanti bisa dipecah menjadi header detail, Mbak. Ada ID tindakan atau mungkin ini saja dijadikan detail juga bisa sih, tapi nanti akhirnya bolak-balik. Ya harusnya itu gini, ID tindakan gitu ya, kemudian ID antrian, oke lah nanti biar tahu pasiennya siapa gitu kan, kemudian siapa yang menangani gitu ya. Nah kemudian tanggal berapa gitu Mbak harusnya di tindakan itu kan ada tanggal berapa gitu ya. Nah baru nanti ada tabel lagi namanya detail tindakan gitu Mbak. ID detail tindakan, kemudian nanti ada ID tindakan, kemudian nanti tindakannya apa, kemudian nanti ID harga. Harganya. Harganya berapa? Harga itu nanti bisa nyantol dari ID tindakannya. Jadi sebenarnya nama tindakan itu nanti bisa digantikan dengan ID tindakan juga bisa. Jadi klik ID-nya, tindakannya keluar, harganya keluar. Baik Pak. Bisa dipahami ya? Bisa Pak. Oke. Nah, dari situ nanti dokter, oke lah, dokter nama, oke cukup. Nah, ini user itu username password. Mengapa kok harus nama lengkap itu tadi salah ya? Karena itu sudah nyantol di ini. User itu harusnya loginnya siapa? Loginnya pasien sama dokter. Nah, bagaimana caranya bisa menyambungkan dari user itu ke pasien, user ke dokter? Ayo, apa caranya? Padahal di situ ada yang namanya ID user. Terus kalau ID usernya itu asalnya dari dokter, ya apa? Gimana cara? Bisa dipahami ya maksud saya ya? Ya, Pak. Bisa Pak. Nah, kalau kepingin double seperti itu berarti harus ada satu field penolong. Ya ada ID user, kemudian nanti itu ada ID user itu untuk increment-nya ya teman-teman ya. Untuk 1, 2, 3-nya, kemudian nanti itu ada ID detail ID misalkan gitulah. Itu nanti bisa diisi dari dokter atau dari pasien. Jadi yang status user ini Pak. Status. Oh, kayak apa? Oh, Level status. Oke lah, sampai kalau mau memasukkan di sana boleh. Nah, level berarti ada sendiri nanti.
Namanya bukan status. Oh, alah status ya. Bukan. Kalau ID status itu sudah benar, Mbak. Tapi kalau saya cuma hanya 2 gitu ya, hanya 2 kayak gini, mending status itu bisa dibuatkan enum kayak tadi itu miliknya teman-temanmu itu. Ini itu adalah pasien, apakah ini dokter gitu loh, Mbak. Oh, ya, baik. Paham ya? Tapi Paham. harus ada field yang menolongi itu tadi, dia bisa dari dokter sama dia dari pasien. Kalau kan saya takutnya gini, sebenarnya seperti ini juga bisa sih, dipaksakan kayak gini bisa. Tapi dengan syarat satu, ya, ID user itu harus unik. Nah, curiga saya itu karena Anda itu pakai integer. Jadi dia kan pasti angka. Pasien 1 misalkan ada ID-nya itu adalah 1. Paham? Halo? Paham, Pak. Oke. Kemudian dokter juga ID-nya ada yang 1. Iya apa enggak? Oh, iya. Nah, nanti kalau disuntikkan ke user, akhirnya kan 1 sama 1 nggak bisa masuk itu loh. Nah, Paham, Pak. harusnya kalau mau diinputkan di ID user, kepingin Anda ini kayak gini, tipenya bukan integer, tapi varchar. Jadi nanti misalkan kalau pasien itu kodenya adalah P01, misalkan gitu, atau P1, P2, P3. Kalau dokter berarti D1, D2, D3 itu boleh. Kalau itu tidak mungkin bentrok. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, jadi kalau konsep yang user ini saya terima dengan syarat itu tadi ya, diganti tipe datanya. Kemudian yang ini salah itu adalah tindakan, karena satu tindakan itu satu kali berkunjung itu bisa banyak tindakan. Kalau Baik. seperti ini itu tindakan hanya 1 kali. Nah, dan harganya tidak pakem, jadi sesuka hatinya gitu ya. Oh, orang ini gini gitu ya, misalkan nyabut gigi 1 gitu ya, 100.000. Nah, besok lagi ada yang datang cantik gitu ya, gratis saja itu bisa akhirnya, karena di situ harganya diinputkan manual. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Itu harus dipecah menjadi transaksi nanti yang tindakan itu, jadi harus banyak tindakan. Perkara nanti misalkan digratiskan berarti nanti ada yang namanya diskon gitu. Oke? Baik, Pak. Bisa dipahami. Oke, sip. Ayo lanjut. Pak. Oke, sama-sama. Ayo anakku sholat balik. Pak. Siapa lagi yang belum? Kelompok 9. 6, Pak. Saya, Pak. Kelompok 9 dulu. Izin untuk share screen, Pak ya. Kurang 2 ya. Teman-teman, untuk yang kelompok 9, kelompok 2 sama kelompok 6, ya, yang kurang 3 orang ya. Kira-kira hari ini Anda ada waktu jam berapa? 3:30 sore, Pak. Setengah 4 sore, oke. Kalau misalkan nanti saya ada rapat. Mampus deh. Kapan kira-kira ada waktu longgar? Siang ini, Pak. Saya rapat setelah ini. Besok food. Besok sebelum kuis Jam berapa itu? 7 sampai jam 8. Itu aja. Setelah kuis juga, Pak. Siang. Bisa, siang. Siangnya jam berapa? Siangnya jam Jumatan itu, Pak. habis Oke, Jumatan. Habis Jumatan ya. Kelompok 9, kelompok 2 sama kelompok 6. Iya, Pak. Oke, besok ya kita ketemu lagi ya. Iya, Pak. Oke, mohon maaf sekali karena harus jemput si kecil. Kasihan dia sudah nunggu dari tadi nih. Oke teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Semoga yang saya sampaikan bisa menambah ilmu Anda dan bermanfaat ya. Jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya kalau misalkan Anda bingung. Ya, lost saya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.